Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan para ibu dan para bapak yang kami hormati. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya dalam dirasa Islam, silsilah belajar ilmu syar'i yang sudah kita lalui bersama dari semester 1, semester 2, dan alhamdulillah sekarang masuk semester 4. Dengan materi pelajaran yang baru yaitu Al-Qawaidul Fiqhiyah Al-Muyassarah karya Dr. Abdus Syakur Muallim Abdun Farih. Ya. Ini merupakan salah satu kitab qawaid fikih yang mudah, ya, mudah dipelajari untuk para pemula dan bisa digunakan di majelis-majelis ilmu atau mungkin di sekolah-sekolah atau mungkin di bangku kuliah. Dan ini merupakan kitab fikih ya, qawaid fikih yang mudah insya Allah. Baik. Insya Allah kita di sini menggunakan kitab Qawaid Fiqhiyah Al-Muyassarah, sebuah kitab untuk materi qawaid fiqhiyah menggunakan bahasa yang mudah, bi uslubin sahlin, ya. Bahasanya mudah, muzawwadin bil amsilah wa tadribat, ditambah dengan beberapa contoh dan juga latihan. Kita akan langsung masuk ke halaman 4. Kita langsung masuk ke halaman 4. Al-Mabadi'ul Ashrah li'ilmi Al-Qawa'idil Fiqhiyah. Ya. Di sini para peserta boleh atau para bapak dan ibu boleh menggunakan versi Arabnya atau versi Indonesianya. Untuk yang kita baca, ya insya Allah kita gunakan versi Arabnya. Dan untuk para bapak dan ibu yang ingin mengetahui maknanya lebih mudah, silakan dibuka di sana terjemahannya. Al-Mabadi'ul Ashrah li'ilmi Al-Qawaidil Fiqhiyah. Ya, ini adalah pendahuluan atau muqaddimah sebelum kita masuk ke inti dari ilmu qawaid fiqhiyah. Ya, jadi para ulama mereka biasa memberikan muqaddimah atau pengantar sebelum mulai materi-materi yang akan disampaikan. Ya. Misalnya tentang suatu cabang ilmu baru, maka mereka akan bawakan di sana muqaddimah. Beberapa poin penting yang harus diketahui oleh orang yang ingin belajar tentang ilmu tersebut. ينبغي لكل طالب فن من الفنون أن يعرف قبل الشروع فيه المبادئ الأشرح لهذا الفن. Ya, setiap penuntut ilmu dalam bidang apapun, maksudnya mata pelajaran apapun ya, cabang ilmu apapun, baik itu tauhid, tajwid, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, tafsir, usul tafsir, hadis, mustalah hadis, dan lain semacamnya.
Dia harus mengetahui dulu pengantar yang berupa al-mabadi'ul asyrah, 10 landasan dari bidang keilmuan tersebut. Ya, jadi ada pengantar-pengantar yang harus diketahui setiap cabang dari setiap cabang ilmu. Ya, setiap cabang ilmu syar'i di situ ada pengantar-pengantarnya, yaitu ta'rifuhu, definisi dari ilmu tersebut, maudhu'uhu, objek kajian dari ilmu tersebut, apa yang dibahas dalam ilmu itu. Yang ketiga, thamaratuhu, ya, faedahnya, manfaatnya, buah dari ilmu tersebut itu apa? Apa tujuan kita belajar ilmu tersebut? Oke. Kemudian yang keempat, wasyarafuhu, keutamaan ilmu tersebut. Ya. Apakah ilmu ini termasuk ilmu yang al-aham atau yang paling penting? Ya. Semua ilmu itu penting, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang aham, ada yang muhim. Aham itu yang paling penting, ya, yaitu ilmu akidah. Ilmu akidah, baru di bawahnya ada ilmu amaliyat, yaitu ilmu-ilmu fikih. Baik. Itu namanya syarafuh, keutamaan ilmu tersebut. Dia masuk aham atau muhim. Kemudian masailuhu. Masail itu artinya permasalahannya atau poin-poin apa yang akan dikaji. Ya. Poin-poin apa yang akan dikaji dalam ilmu tersebut. Baik. Kemudian yang keenam, nisbatuhu. Hubungan ilmu tersebut dengan ilmu yang lainnya. Ya. Apakah dia ada kaitannya? Misalnya kalau mustalah hadis, maka ada kaitannya dengan ilmu hadis. Usul tafsir ada kaitannya dengan ilmu tafsir. Usul fikih ada kaitannya dengan ilmu fikih. Ya, jadi satu bidang ilmu biasanya dia bersinggungan atau berkaitan dengan ilmu yang lain. Baik. Kemudian wasmuhu, namanya, nama cabang ilmu tersebut. Yang kedelapan, istimdaduhu, sumber-sumber pengambilannya. Ya. Sumber-sumber pengambilannya. Wawadi'uhu, yang kesembilan, yaitu peletak atau orang yang merumuskan ilmu tersebut secara mandiri. Ya. Jadi dulu ilmu itu satu kesatuan, belum diklasifikasikan, belum dipecah-pecah. Ya, kemudian berlalu waktu demi waktu, para ulama membagi ilmu-ilmu tersebut, klasifikasikannya berdasarkan, ya, tema-tema atau topik-topik yang dipelajarinya. Oke. Secara garis besar ada ilmu akidah dan amaliyat. Ya. Ada keyakinan, yaitu ilmu akidah, dan juga ilmu amaliyat, ilmu yang akan diamalkan. Oke, ya secara ada garis besar ada dua. Ya. Ada yang berupa ilmu berupa keyakinan, ilmu akidah, ya, iman, ya. Dan juga ada yang berupa amaliyat, yaitu ilmu tentang fikih. Ya. Kemudian ilmu-ilmu yang lain maka nanti akan membantu atau pasti mengarah kepada dua ilmu tersebut, kepada akidah atau kepada amaliyat. Semua ilmu-ilmu syar'i pasti berujung kepada dua ilmu tersebut, keyakinan atau amalan. Baik, kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah hukmuhu, hukum mempelajari ilmu tersebut. Baik, insya Allah kita akan mulai satu demi satu dari 10 poin tersebut. Baik. Ta'rifuhu, uh, ta'riful qawaid al-fiqhiyah, definisi dari ilmu kaidah fikih. Al-qawaidul fiqhiyah. Ya, jadi nama dari ilmu ini adalah ilmu al-qawaidul fiqhiyah atau bahasa Indonesianya kaidah-kaidah fikih. Baik. Awalan bi'tibariha murakkaban. Yang pertama ditinjau dari segi gabungan kata atau susunan kata, ya. Jadi qawaid fikih dari dua kata, qawaid dan fikih. Al-qawaidul fikhiyah murakkabah min kalimataini huma al-qawaid wal fikih.
Qawaid fikih tersusun dari dua kalimat yaitu al-qawaid wal fikih dan fikih. Qawaid jamak dari qaidah. Ya, jamak dari qaidah. Secara bahasa artinya asas, pondasi, dasar. Ya. Hisiyan kana, baik itu makna ini adalah makna yang indrawi, nyata atau fisik, seperti qawaidul bait. Qawaidul bait artinya pondasi rumah. Ya. Pondasi rumah bisa kita indra. Ketika orang bangun rumah pasti ada pondasinya, bisa dilihat, bisa dipegang. Au ma'nawiyan, dan kadang kaidah itu atau asas itu dimaknai dengan makna yang abstrak atau yang tidak berwujud. Dia hanya berupa gagasan-gagasan saja. Mislu qawaiduddin, ya, kaidah-kaidah dalam agama, ya. Kaidah agama ini sifatnya maknawi, ya, atau bukan yang bisa dipegang, bukan sesuatu yang bisa dilihat. Ini berdasarkan klasifikasikan antara itu nyata apa namanya bisa diindra atau tidak bisa diindra, ya. Hanya seperti itu saja, ya. Oke, ya. Jadi qawaiduddin itu memang tidak bisa kita indra, tetapi pengaruhnya pasti ada. Pengaruhnya pasti ada. Oke, kembali ke poinnya. Kaidah artinya asas atau pondasi. Baik. Situ ada syahid atau pendalilan dari makna kaidah dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar pondasi Baitullah. Baik, kemudian secara istilah makna kaidah adalah hukumun kulli tu'khadhu minhu ahkamun juz'iyatin katsirah. Ya, kita blok warna kuning. Kaidah secara istilah maknanya adalah hukumun kulli tu'khadhu minhu ahkamun juz'iyatin katsirah. Hukum umum atau yang menyeluruh yang darinya dapat diambil banyak hukum cabang permasalahan-permasalahan detail. Ya. Jadi ada suatu kaidah umum yang dari kaidah itu nanti akan ada turunan-turunannya dalam masalah-masalah fikih. Baik. Untuk definisinya bisa dilihat di terjemahan, ya. Kami sudah terjemahkan. Silakan nanti yang ingin melihat maknanya dalam bahasa Indonesia bisa merujuk ke terjemahan tersebut. Kemudian fikih, sekarang kita masuk ke fikih. Fikih secara bahasa artinya al-fahmu, memahami. Ya. Fikhun artinya memahami, ilmu tentang memahami sesuatu. Ya. Secara istilah, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ya, kita blok di situ. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang didapatkan atau yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya. Itu definisi secara lengkapnya. Atau gampangnya, fikih itu adalah ibadah yang berupa amalan. Amalan-amalan yang nampak. Seperti sholat, ya, nampak. Seperti puasa, nampak. Ya, orang nggak makan, nggak minum, ada sahur, ada buka, itu nampak. Seperti zakat, nampak. Ya, orang bawa keluarin uang, ya, walaupun nggak harus dipertontonkan, tapi dia bisa dilihat. Ya. Amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia dan bisa kita lihat amalan tersebut. Haji dan umroh itu jelas sekali merupakan amalan yang nampak dan merupakan amalan anggota badan. Ada anggota badan di situ, ada hati yang khusyuk, ada modal yang digunakan untuk ibadah tersebut. Setiap ibadah pasti ada modalnya, ya. Bukan hanya zakat saja yang pakai modal, tapi hampir seluruh ibadah pasti ada modalnya. Ya. Sholat misalnya, ketika sholat pasti pakai baju, maka pasti ada modal untuk beli baju. Misalnya, kemudian puasa, puasa pasti dia butuh sahur dan buka, dia butuh modal di sana. Haji jelas, ya, zakat jelas, karena memang itu yang dikeluarkan. Jadi ibadah pasti di situ dia membutuhkan hati, hati yang khusyuk.
hati yang ikhlas kepada Allah, kemudian amalan anggota badan, ya. Dan yang ketiga pasti menggunakan modal, modal berupa harta. Baik. Kembali ke sini, tadi qawaid fikhiyah tersusun dari dua kata, ada qawaid, ada fikih. Qawaid artinya asas atau pondasi, fikih artinya ilmu yang berupa amaliyah, ilmu yang berupa ilmu syar'i berupa amaliyah. Sekarang kita masuk ke definisi qawaid fikhiyah disebut sebagai suatu ilmu. Kalau tadi kita rinci kata demi kata, kalau sekarang kita bahas apa itu ilmu qawaid fikhiyah. Apa itu ilmu qawaid fikhiyah? تعرف القواعد الفقهية باعتبارها علما ولقبا على هذا الفن. Kaidah fikih apabila dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, maka definisinya adalah hukmun fikhiyun kulliyun yang tabiqu ala furu'in katsiratin fi abwabin mukhtalifah. Hukum fikih yang bersifat umum yang berlaku atas banyak cabang permasalahan dalam berbagai bab fikih. Ya, kita blok di sini, blok kuning. Hukmun fikhiyun kulliyun. Ya, hukum dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih yang bersifat kulli, global, menyeluruh. Ya, yang bersifat global atau menyeluruh. Kulli di sini maksudnya adalah aghlabiyah. Ya. Kulli di sini maksudnya adalah aghlabiyah atau mayoritas, bukan totalitas, tetapi maksudnya kulli di sini adalah mayoritas. Mayoritas rincian-rincian dari hukum-hukum fikih secara rinci ya. Jadi ada kaidah, kemudian ada penerapannya. Ada kaidah dan ada penerapannya dalam cabang-cabang fikih. Ya. Namun perlu diketahui juga bahwasannya kaidah ini pasti memiliki pengecualian. Ya. Pasti ada pengecualian yang tidak bisa diterapkan dalam kaidah tersebut. Maka di sini kulli maksudnya di sini adalah aghlab atau mayoritas. Ketika disebut ada mayoritas, pasti ada lawan katanya yaitu minoritas. Ya. Katakanlah hukum fikih itu cakupannya adalah 90% bisa diterapkan. Ya 90% bisa diterapkan, 10%-nya itu tidak bisa atau tidak cocok dengan menggunakan kaidah tersebut ya karena ada suatu sebab atau suatu halangan atau suatu syarat tertentu yang tidak terpenuhi. Ya. Ya, jadi sekali lagi hukum fikih yang bersifat mayoritas ala furu' yantabiqu ala furu'in katsirah ya, yang bisa diterapkan ke banyak cabang ilmu fikih. Ya. Banyak cabang ilmu fikih fi abwabin mukhtalifah dalam berbagai bab. Ya. Ini definisi saja. Ini kita nggak perlu berpusing-pusing di definisi. Tapi kalau kita pengen hafalkan ya definisinya seperti ini. Ya, jadi ada kaidah yang nanti bisa diterapkan dalam beberapa turunan-turunan. Seperti itu. Ada kaidah kaidah besar yang nanti di sana ada banyak sekali penerapan-penerapannya dalam berbagai macam bab. Baik, nanti akan kita bahas apa saja sih kaidah-kaidah fikih itu tadi. Baik. Al-farqu bainal qawaid al-fiqhiyah wa dhawabit al-fiqhiyah. Sekarang kita masuk ke poin perbedaan qawaid fikih dan dhawabit fikih. Jadi sebelum kita mulai di sini kita perlu ketahui bahwasannya ilmu fikih ini terbagi menjadi tiga garis besar. Ya. Ilmu fikih ini ilmu yang membahas fikih ya, ilmu yang membahas fikih ini kurang lebih ada tiga. Secara global ada tiga. Yang pertama, ya furu' fikih atau ilmu fikih itu sendiri yang berupa amaliyah, ya seperti sholat, ya, zakat dan seterusnya yang berupa amalan. Yang kedua, ilmu yang membahas fikih adalah usul fikih.
Usul fikih. Nah, itu pondasi dalam mengambil hukum, dalam merumuskan hukum-hukum fikih. Ya. Pondasi dalam merumuskan hukum-hukum fikih. Baru yang ketiga ada namanya qawaid fikih. Qawaid fikih yaitu himpunan dari furu' fikih. Ya. Himpunan dari furu' fikih. Dari cabang-cabang fikih. Oke. Itulah tiga golongan atau tiga garis besar ilmu dalam apa namanya yang membahas fikih. Ada tiga golongan besar ilmu furu' fikih atau ilmu fikih itu sendiri. Kemudian ada usul fikih yaitu tentang bagaimana cara merumuskan hukum dari dalil-dalilnya. Ya. Dari dalil-dalilnya kemudian menghasilkan sebuah hukum. Itu bagaimana caranya? Itu nanti dibahas dalam usul fikih. Adapun qawaid fikih maka itu himpunan dari furu' fikih. Himpunan dari furu' fikih tadi kemudian dikumpulkan dalam satu kesatuan atau satu kaidah yang bisa menghimpun seluruhnya. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, ada sebuah bangunan, ada pondasi, ada ruangan, ruangannya, dindingnya, pintunya, segala macamnya, dan ada atapnya. Ya, jadi kita bagi menjadi tiga, pondasi, ruangan, ruangan itu sendiri, kemudian atap. Pondasinya ini namanya usul fikih, ruangannya itu fikih, dan atapnya itu qawaid fikih. Ya, jadi qawaid fikih ini posisinya paling tinggi karena dia menyatukan berbagai macam furu' fikih. Ya, amaliyah-amaliyah fikih ini disatukan dalam satu ikatan. Ya, yang kita pegang ikatan tersebut, kemudian akhirnya kita bisa mengetahui ya dari atap ini, dari satu ikatan ini kita bisa melihat jenis-jenis atau cabang-cabang ilmu fikih yang berbagai macam jumlahnya. Ya, yang banyak jumlahnya, berbagai macam variasinya. Oke, seperti itu. Baik. Misalnya ilmu tentang uh, sholat. Oke. Ilmu tentang sholat atau fikih fikih sholat. Ini kita bagi menjadi tiga. Pertama kita harus tahu dalil-dalil tentang kewajiban sholat. Ya, misalnya dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Satu. Kemudian dari hadis Nabi SAW, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Oke. Usul fikih tugasnya adalah dari dalil-dalil tadi disimpulkan sholat ini hukumnya apa. Sholat itu ketika kita melihat dalil-dalil dari Quran dan Sunnah ada perintah-perintahnya. Ya, ada perintah-perintah, kemudian dengannya Islam dibangun, maka ini menunjukkan bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Ya, sholat itu hukumnya wajib. Itu usul fikih. Ya, oke. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya sholat itu wajib, maka kita harus tahu bagaimana sih sifat-sifat sholat yang sah. Bagaimana cara-cara sholat, maka itu dibahas dalam ilmu fikih atau ilmu furu' fikhiyah. Ilmu fikih itu sendiri ya dalam kitab-kitab fikih dibahas di sana lengkap dengan dalil-dalilnya ya dalil tentang bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana cara Nabi takbir, bagaimana Nabi membaca Al-Fatihah, bagaimana sifat rukuknya, iktidalnya, sujudnya, salamnya dan seterusnya itu ilmu fikih. Oke, setelah kita tahu tentang kaifiyah sholat, maka kemudian kita perlu tahu ada namanya suatu kaidah yang di sana bisa diterapkan ke berbagai macam aspek-aspek dalam sholat tersebut. Ya, misalnya kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha atau setiap perkara ya kaidah yang berbunyi setiap perkara itu tergantung dengan niatnya. Jadi sholat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah sholat yang ikhlas.
Satu. Kemudian ketika seorang melakukan sholat juga dia harus menentukan dia niatnya sholat apa. Kadang dengan sholat 2 rakaat dengan tata cara yang sama, bacaannya sama, surat yang dibaca juga sama, ini berbeda. Ada orang meniatkan dia misalnya sholat sunnah fajar dan ada yang meniatkan dia sebagai sholat subuh. Ya. Walaupun bentuknya sama, kadang mungkin surat yang dibaca juga sama, namun ini kadang hukumnya berbeda. Kalau sholat sunnah fajar hukumnya sunnah, kalau sholat fajar hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Ya. Jadi qawaid fikih adalah himpunan dari furuk-furuk fikih tersebut yang dengannya kita bisa melihat cabang-cabang ilmu fikih. Baik, itulah perbedaan furuk fikih, usul fikih, dan qawaid fikih. Ya. Usul fikih itu pondasinya, bagaimana cara kita mengambil hukum dari dalil. Furu' fikih maka kita sifat-sifat ibadah-ibadah ya, sifat-sifat sholat, sifat-sifat puasa, sifat-sifat zakat ya. Itu dalam fikih. Kemudian di atasnya ada kaedah-kaedah yang menghimpun furu'-furu' fikih tadi ya, seperti al-umuru bimaqasidiha ya. Setiap amalan itu tergantung niatnya ya. Kadang orang sholat 2 rakaat bisa saja dia meniatkan sholat subuh atau sholat tahiyatul masjid atau sholat yang lainnya tergantung dengan niatnya. Itu namanya ilmu qawaid fikhiyah. Oke, kita baca di sini. Al-farqu bainal qawaidil fikhiyah wa dhawabidil fikhiyah. Perbedaan antara qawaid fikih dan dhabit fikih. Ya, jadi ada istilah qawaid fikih itu tadi yang sudah kita bahas. Contohnya seperti kaidah al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara itu tergantung maksudnya, tujuannya. Kemudian kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan itu ya mendatangkan kemudahan ya. Kemudian kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, ya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian kaidah la darara wa la dirar, tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya. Kemudian kaidah al-adah muhakkamah, adat istiadat itu disetujui oleh syariat dan seterusnya dari kaidah-kaidah fiqhiyah. Ya, itu tadi kaidah fiqhiyah. Kemudian ada dhawabit fiqhiyah. Dhawabit fiqhiyah ya. Ini berbeda. Pertama kita bahas dulu kaidah fiqhiyah, contohnya seperti al-umur bimaqasidiha. Oke. Kemudian dhabit fikhiyah itu pembahasannya atau cakupannya itu hanya pada satu bab saja, ya. Disebutkan di situ wadhabitul fikhi yakhtassu bibabin min abwabil fikih. Ya, dhabit fikih itu hanya fokus pada satu bab fikih saja. Misalnya kalau bab toharoh ya sudah di bab toharoh saja. Di bab najis ya ada bab tentang najis saja. Bab tentang bai' atau jual beli ya di situ saja. Ya dia nggak bisa lintas bab. Berbeda dengan kawaid fikhiyah al-umuru maqasidiha, maka ini bisa lintas bab. Bisa diterapkan dalam toharah, dalam salat, dalam zakat, dalam muamalah, dalam nikah, dalam jinayat dan lain semacamnya. Ya. Adapun dhabit fikhiyah maka ini hanya kaidah yang khusus pada satu bab tertentu saja. Misalnya kaidah kullu ma'in lam yataghayyar ahadu awsafihi fahuwa tahurun. Ya, ini dhabit fikhiyah. Kita beri warna hijau ya. Kullu ma'in lam yataghayyar ahadu awsafihi fahuwa tahurun. Ya, fahuwa tahurun. Setiap perkara, setiap air yang tidak berubah salah satu dari sifatnya, warna, rasa, dan bau, maka itu disebut dhabit fikih. Dhabit fikih dalam bab air ya. Dhabit fikih itu artinya kaidah kecil ya. Dhabit itu kaidah kecil dalam satu bab saja. Kalau kaidah fikih maka ini sifatnya umum, global,
Sementara dhabit maka itu hanya bisa diterapkan dalam satu bab saja. Ya, satu bab dalam kitab Thaharah, satu bab, bab air saja. Seperti itu. Atau contoh yang lain, dhabit fikih yang berikutnya, kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Ya, setiap yang boleh dijual maka boleh juga digadaikan. Maka ini dhabit khas bi babir rahn. Dhabit khusus dalam bab rahn. Jadi barang gadai apa saja yang boleh digadaikan, maka jawabannya adalah semua yang bisa dijual. Semua yang bisa dijual maka bisa digadaikan. Misalnya rumah, rumah bisa dijual, maka boleh digadaikan. Mobil, mobil bisa dijual, maka boleh dijadikan barang gadai, barang jaminan. HP, HP juga boleh. Motornya, maka motor pun juga boleh. Ya, sesuatu yang bisa dijual beli, maka itu bisa digadaikan. Maka menjadi pertanyaan, misalnya kalau sesuatu itu tidak bisa dijual belikan, sesuatu yang tidak bisa dijual belikan, ya, seperti legalitas, ya, legalitas sekolah misalnya atau legalitas surat terhadap seseorang, surat kenaikan pangkat, apakah itu bisa digadaikan? Secara hukum fikih, maka itu tidak bisa. Karena surat-surat tersebut, ya, surat legalitas atau surat-suratnya, legalitas kemampuan seseorang, atau status seseorang, atau ijazah, itu tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual. Sesuatu yang boleh digadaikan adalah sesuatu yang bisa dijual. Ya, kalau motor ya motornya, ya, BPKB di situ apabila digadaikan maka itu hanya sebatas jaminan bahwasanya motor itu digadaikan. Ya. Jadi BPKB yang digadaikan itu adalah eh, sebagai kunci dari menggadaikan motor tersebut. Ya. Jadi motor ketika digadaikan maka cukup dipegang BPKB-nya saja. Ya. Motornya bisa ditaruh di gudang atau ditaruh di tempat tertentu, tetapi BPKB-nya diambil, disimpan sama pemegangnya. Baik. Jadi setiap yang boleh digadaikan adalah setiap yang bisa dijual. Maka ini, dhobit ini adalah dhobit khusus dalam bab rohan atau barang gadai saja. Dhobit ini tidak bisa diterapkan dalam bab fikih yang lain seperti bab toharah atau bab salat. Ya. Jadi dhobit kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu hanya ada di bab rohan saja. Contoh yang lain, kullu maitatin najisatun illa samaka wal jarada wal adami. Setiap bangkai itu najis kecuali ikan, belalang dan uh, manusia. Kecuali ikan, belalang dan manusia. Fa'innuhu dhabitun khas bi bab taharah. Maka ini dalam bab taharah saja atau dalam bab najis saja. Ini tidak bisa diterapkan dalam bab jual beli, dalam bab nikah, dalam bab jinayah dan seterusnya tidak bisa. Itu bedanya dhabit fikih dan qawaid fikih. Kalau tadi qawaid fikih ya seperti al-umuru bimaqasidiha, dikasih warna biru, maka ini bisa diterapkan di bab sholat bisa. Ya, misalnya al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara itu tergantung dengan niatnya. Ada orang niat lillahi ta'ala, maka sholatnya berpahala. Bisa diterapkan dalam bab sedekah. Ada seorang sedekah lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan pahala. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bisa juga diterapkan dalam bab nikah. Seseorang nikah untuk menjaga dirinya dari perzinahan. Untuk mendatangkan keberkahan. Untuk kemudian mendatangkan keturunan. Maka dia pun berpahala di situ. Oke. Jadi setiap ibadah maka itu tergantung dari niatnya. Ada yang melakukannya ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan keberkahan. Ada yang untuk ria, untuk pamer, untuk berbangga diri. Ya. Selain lillahi ta'ala, selain untuk mendapatkan ridha Allah, maka itu merupakan perbuatan yang tidak akan mendapatkan pahalanya. Baik, itu qawaid fikih. Al-umur bimaqasidihah bisa diterapkan dalam beberapa bab, ya, dalam bab yang banyak. Sementara dhabit fikhiyah maka ini hanya bisa diterapkan dalam bab-bab tertentu saja. Kalau bahas bab taharah ya sudah di bab taharah saja. Kalau bahas bab najis ya sudah di bab najis saja. Kalau bahas bab jual beli barang gadai maka hanya di barang gadai saja. Nggak bisa dia diterapkan di bab-bab yang lain. Baik.
Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan eh, bahas juga soal-soalnya kalau ada waktu ya. Kalau waktunya cukup, kita juga akan bahas di sana soal-soal berikut jawabannya. Kemudian kita masuk al-farqu bainal qawaid al-fiqhiyah wal qawaid usuliyah. Atau kita bisa apa namanya? Persingkat judul ini, perbedaan antara kaidah fikih dan kaidah usul fikih ya, bisa dilihat di terjemahannya. Perbedaan antara qawaid fikhiyah dan usul fikih. Ada namanya qawaid fikih, ada yang namanya usul fikih. Ini sesuatu yang berbeda. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan di awal, usul fikih itu ibarat pondasi, qawaid fikhiyah itu atap. Ya, qawaid fikih itu atapnya. Ilmu fikih itu bangunannya, dinding-dindingnya. Oke. Ya, maka di sini ada perbedaan yang jelas antara usul fikih dan qawaid fikih ya. Kalau usul itu pondasi, kalau qawaid itu atap ya. Jadi sangat jauh. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh. Walaupun ada sama-sama kata fikih. Ada sama-sama kata fikihnya. Usul fikih ada kata fikihnya. Qawaid fikih ada kata fikihnya. Tetapi di sini perbedaannya cukup signifikan. Usul itu pondasinya. Cara kita mengambil hukum dari dalilnya, qawaid fikih itu menggabungkan seluruh permasalahan-permasalahan fikih dalam kaedah-kaedah yang global, dalam kaedah-kaedah yang global. Ya, jadi usul fikih dulu, ya, kemudian melahirkan fikih. Setelah fikih, maka kemudian diikat dengan kaedah-kaedah fikih. Ya, jadi urutannya seperti itu. Yang pertama adalah kita para ulama mempelajari usul fikih dulu, bagaimana cara merumuskan dalil, bagaimana cara menentukan suatu ibadah itu wajib, sunnah, bagaimana cara menentukan ini rukun, ini syarat, ini wajibat, ini sunnah, ya, dan seterusnya. Kemudian dari situ muncullah fikihnya, muncullah fikihnya, ya. Setelah muncul fikihnya, maka perlu dirangkum, diringkas, disatukan dalam satu ikatan yang paten. Dan ikatan itulah qawaid fikhiyah. Ya, ikatan itulah yang disebut qawaid fikhiyah. Oke, maka dari sini bisa kita lihat ya, bisa dilihat di terjemahan. الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أن القواعد الأصولية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. Kaidah usuliyah digunakan untuk menggali hukum dari dalil-dalil syar'i. Jadi objek bahasanya adalah dalil itu sendiri. Contohnya adalah kaidah usuliyah an-nahyu lit-tahrim. Ini kaidah usuliyah. Larangan itu menunjukkan keharaman. Al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kewajiban. Ya. Sesuatu yang dilarang itu hukumnya haram, sesuatu yang diperintahkan itu hukumnya wajib. Ini namanya kaidah usuliyah. Kemudian kita terapkan dalam dalil. Misalnya firman Allah Azza wa Jalla wa aqimus shalah dan dirikanlah salat. Maka ini perintah. Maka sesuatu yang diperintahkan Allah maka pasti hukumnya wajib. Ya, berdasarkan kaidah tersebut al-amru lil wujub. Ya, kemudian an-nahyu litahrim. Contohnya seperti wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah perintah beribadah kepada Allah berarti mentauhidkan Allah hukumnya wajib. Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu berbuat kesyirikan. Ini larangan, berarti larangan hukumnya haram. Berarti syirik hukumnya haram. Kita diperintahkan untuk bertauhid dan tauhid hukumnya wajib. Kita dilarang untuk berbuat syirik dan syirik hukumnya haram. Ya, itulah kaidah usuliyah berikut sekelumit penerapannya. Adapun qawaidul fiqhiyah fala alaqata laha bid-dalil wa istinbatul ahkam. Qawaid fiqhiyah tidak membahas tentang istinbatul ahkam. Wa innama alaqatuha bi af'alil mukallaf. Tetapi qawaid fiqhiyah ini objek kajiannya adalah yang berkaitan dengan perbuatan hamba, mukallaf. Ya. Kasolati seperti solatnya, zakatnya, puasanya,
min khilali jam'il masail al-mushtabihah, ya, dengan cara mengumpulkan masalah-masalah yang mirip dalam satu kaidah umum. Ya, contohnya kaidah la dharara wa la dhirar. Ya. Kaidah la dharara wa la dhirar ini adalah kaidah fikih, ya, kaidah fikih atau qawaid fikih. La dharara wa la dhirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Maka ini mencakup segala hal yang mendatangkan bahaya. Baik itu bahaya dalam jiwa, bahaya dalam harta, bahaya dalam agama, bahaya dalam, ya, nasab, kehormatan, bahaya dalam masalah dunia, bahaya dalam masalah akhirat. Segala sesuatu yang berbahaya maka itu dilarang. Ini adalah kaidah fikih. Ya, contoh yang berkaitan dengan akidah. Nah, maka misalnya membaca zodiak atau datang ke dukun, bertanya-tanya kepada dukun, maka ini berbahaya bagi akidah. Maka segala sesuatu yang berbahaya dalam konteks ini dalam bab akidah itu hukumnya dilarang. Baik. Contoh lain misalnya sesuatu yang berbahaya bagi finansial, ya, misalnya berperilaku boros, banyak belanja, ya, banyak jajan, ya, yang akhirnya menimbulkan kemudaratan, nggak bisa dia bayar SPP anaknya, nggak bisa dia bayar menafkahi keluarganya dengan nafkah yang layak, ya, karena dia tadi banyak jajan, banyak berfoya-foya, akhirnya kebutuhan-kebutuhan primernya menjadi terbengkalai, maka itu dilarang atau tidak dibolehkan, ya, bahkan sampai hukumnya haram. Ya. Sesuatu yang membahayakan, maka ini hukumnya haram. Membahayakan apapun. Semua yang merugikan, maka ini hukumnya haram. Ya. Contoh juga misalnya dalam hubungan sosial seperti antara hubungan keluarga, seorang, ya, anak melakukan sesuatu yang mendatangkan amarah bapaknya, dia nggak mau, ya, diperintahkan untuk misalnya untuk sholat di masjid, ya, atau misalnya tidak mau untuk membantu pekerjaan rumah yang ringan-ringan, maka ini akan mendatangkan madarat, ya, dalam hubungan kekeluargaan. Ya. Akhirnya perilaku tersebut akan menimbulkan kekurang ajaran atau akhlak yang buruk, yang mana itu pun juga sesuatu yang memudaratkan. Maka hal-hal tersebut segera dihilangkan atau dihindari sebisa mungkin. Baik. Itu namanya qawaid fikhiyah, la dharara wa la dhirar. Oke. Jadi sekali lagi, perbedaan antara qawaid usuliyah dan qawaid fikhiyah, ya, usuliyah berarti usul fikih, maka ini adalah dasarnya, landasan mendapatkan dalil, mendapatkan suatu hukum. Adapun qawaid fikih maka dia menghimpun semua hukum-hukum fikih dalam satu ikatan, ya. Kemudian ketika kita pegang ikatan itu kita bisa melihat banyak sekali rincian-rincian hukum fikih yang beraneka ragam. Baik. Kemudian masuk ke poin berikutnya, objek kajian ilmu kaidah fikhiyah adalah al-ahkamul fikhiyah al-mutasyabihah wa jam'uha tahta qaidatin wahidah. Objek kajian ilmu kaidah fikih adalah hukum-hukum fikih yang mirip satu sama lain, kemudian dihimpun dalam sebuah kaidah yang bersifat umum. Ya. Misalnya kaidah la dharara wa la dhirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya. Ya, dalam bab fikih, ya, akan banyak di sana dibahas, misalnya dalam bab akidah pun juga, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh datang ke dukun, tidak boleh bermain sihir, ya. Kemudian dalam bab fikih, ya, tidak boleh melakukan, merugikan orang lain, tidak boleh melakukan kerusakan, tidak boleh, ya, apa namanya, mencuri, tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh, ya, korupsi dan lain semacamnya. Maka itu hal-hal yang beraneka ragam ini dihimpun dalam satu kaidah yang berdiri, ya, yang menghimpun mereka semua, yaitu kaidah la dharara wa la dhirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Itulah objek kajian qawaid fikhiyah.
Poin berikutnya, ahamiyatu ilmi al-qawaid al-fiqhiyah wa thamaratuhu. Pentingnya ilmu kaidah dan manfaatnya atau ya, apa yang kita bisa ambil hikmahnya, apa yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar qawaid fiqhiyah. Ada banyak. Pertama, tu'inu ala dhabtil katsir min masail al-fiqhi al-mutasyabihah. Ilmu kaidah fikih ini membantu menguasai dan mengatur banyaknya persoalan fikih yang mirip-mirip ya. Seperti tadi larangan mencuri, larangan korupsi, larangan durhaka kepada orang tua, larangan ya berbuat syirik dan semacamnya itu satu sama lain mirip ya, sama-sama merugikan. Ya, maka dirangkum dalam kaidah la dharara wa la dirar. Baik. Kemudian yang kedua, manfaat dari kaidah fikih adalah tu'inu ala idraki maqasidis syariah wa ahdafiha al-'amah wa salahiyatiha likulli zamanin wa makan. Membantu memahami maqasid syar'i atau tujuan-tujuan syariat, sasaran umumnya, ya, serta kesesuaiannya untuk setiap waktu dan tempat. Ya. Kita bisa tahu tujuan syariat, ya, menurunkan suatu hukum, menurunkan suatu perintah atau suatu larangan itu tujuannya apa. Ya. Itu namanya maqasidus syariah. Kenapa Allah memerintahkan sholat? Ya, Allah memerintahkan sholat supaya kita bisa mengingat Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang pertama, kemudian sholat adalah salah satu dari tiang agama. Kalau kita mendirikan sholat, maka kita mendirikan agama. Kalau kita nggak sholat, maka kita tidak mendirikan agama. Ya, itu maqasidus syariah. Contoh lain sesuatu yang ma'kul misalnya ya. Kenapa kita diperintahkan untuk sedekah atau zakat ya. Maka tujuannya adalah ya, supaya kita bisa mendistribusikan kekayaan ini supaya tidak hanya ada di tangan orang-orang kaya saja. Supaya orang-orang yang membutuhkan pun juga bisa mendapatkan manfaat dari hartanya orang kaya tersebut. Ya, itu maqasidus syariah. Contoh lain seperti maqasidus syariah. Kenapa kita dianjurkan atau disunahkan untuk menikah? Ya tujuannya adalah supaya kita mendapatkan keturunan untuk melestarikan manusia, untuk melestarikan kaum muslimin. Ya, itu tujuan kita menikah supaya mendapatkan anak, anaknya adalah anak yang Islam, kemudian supaya juga manusia tidak punah. Maka kita disyaratkan untuk menikah dan seterusnya. Ya, jadi syariat-syariat Islam itu pasti memiliki tujuan-tujuan ya atau maqasidus syariah yang semuanya adalah kembali kepada maslahat. Maslahat bagi dirinya sendiri dan juga maslahat bagi orang lain secara umum. Ya. Maslahat untuk dirinya sendiri atau maslahat kepada orang lain secara umum. Ya. Itu maqasidus syariah. Dan juga di antara maqasidus syariah adalah eh, untuk tadi menghilangkan atau kalau tadi yang pertama mendatangkan maslahat, lawan katanya yaitu menghindari madarat atau menghindari sesuatu yang membahayakan. Itu adalah maqasidus syariah. Segala hal yang Allah Azza wa Jalla larang maka itu tujuannya adalah supaya kita terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Kita dilarang untuk berbuat zina, dilarang untuk ya, memakan riba, dilarang untuk minum khamar, dilarang untuk berbuat zalim. Itu semuanya adalah sesuatu yang merugikan, baik itu merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka hal-hal yang merugikan tersebut itu dilarang dalam syariat. Itulah maqasidus syariah. Maka kita belajar qawaid fikih, kita bisa memahami ya kenapa suatu ibadah ini diperintahkan. Apa hikmah dari sedekah? Apa hikmah dari birrul walidain? Apa hikmah dari menikah? Apa hikmah dari berbuat baik ya kepada sesama dan lain semacamnya. Itu kita bisa dapatkan ya, pemahaman itu dengan cara belajar qawaid fiqhiyah. Yang ketiga, di antara manfaat qawaid fiqhiyah adalah tusahhil ma'rifati ahkam al-hawadis wan nawazil al-jadidah min khilal an-nazar fil ashbah wan nadhair. Memudahkan bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum perkara-perkara baru dalam kasus-kasus kontemporer. Ya. Dalam kasus-kasus kontemporer, ya misalnya ya ada jual beli online ya kemudian uang digital ya kemudian ada kripto dan segala macamnya ekonomi-ekonomi yang sifatnya modern kemudian ada foto ada video dan ada industri kreatif dan semacamnya maka kita harus tentukan ini boleh atau tidak ya
Misalnya jual beli online itu hukumnya boleh atau tidak? Apakah ada jual beli yang tidak boleh? Apakah jual beli itu semuanya boleh dan lain semacamnya? Maka itu kita bisa ketahui dengan cara belajar qawaid fiqhiyah. Ya. Hal-hal semacam itu, jual beli online itu tidak pernah kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih klasik. Ya. Ibnu Qudamah, Imam Syafi'i sama sekali mereka tidak pernah kepikiran untuk menulis kitab jual beli online. Ya. Tidak pernah sekalipun mereka membahas tentang bagaimana hukum membuat video, bagaimana hukum belajar online dan segala macamnya. Mereka sama sekali tidak kepikiran karena memang belum zamannya. Ya, tetapi di zaman sekarang, zaman keterbukaan, zaman adanya teknologi dan segala macamnya perkembangan zaman, maka kita butuh panduan-panduan dalam halal dan haram dari perkembangan-perkembangan tersebut. Ya, karena tidak semua sesuatu yang baru ini hukumnya boleh. Ya. Walaupun memang kaidah asalnya segala sesuatu ini hukumnya boleh, ini kaidah fikih juga, ya. Tetapi apabila nanti dia bertabrakan dengan aturan-aturan syariat, dia melanggar norma-norma agama, melanggar etika dan moral, maka ini hukumnya bisa berubah-ubah. Ya, sesuai dengan apa eh, ya, yang dia tabrak di situ. Kadang bisa menjadi sangat haram, bisa menjadi haram biasa, atau hanya sekedar makruh saja. Baik. Kemudian poin berikutnya, fadlu ilmil qawaidil fiqhiyah. Keutamaan ilmu kaidah fikih. Kaidah fikih adalah salah satu cabang dari ilmu fikih. Bahkan ia merupakan cabang yang paling mulia. Ya, dia adalah salah satu cabang atau mungkin bahkan sebagian ulama menyebutnya puncak ya. Puncak dari ilmu fikih ya. Jadi ada ilmu fikih itu diikat dengan satu ikatan ya. Satu ikatan inilah yang disebut sebagai qawaid fiqhiyah. Kemudian ilmu fikih itu adalah ilmu yang paling utama. Oke, sebagaimana tadi telah kita sebutkan, ilmu dalam agama Islam itu ada dua secara global, keyakinan dan amalan. Keyakinan itu akidah, tauhid dan semacamnya. Kemudian amalan itu fikih. Jadi semua ilmu-ilmu dalam agama Islam ini pasti bermuara kedua itu. Ilmu hadis, ya. Ini pasti kontennya, konten-konten hadis itu kalau tidak informasi yang menguatkan keyakinan atau pasti informasi yang memuat tentang amalan ya. Kita baca kitab hadis apapun pasti kalau ujungnya dari dua hal ini, kalau bukan keyakinan ya amalan ya. Kalau bukan keyakinan ya amalan. Hadis tentang berbicara tentang hari akhir maka ini tentang keyakinan. Hadis berbicara tentang birrul walidain maka ini tentang amalan ya. Hadis, kemudian ayat-ayat Al-Quran itu pun juga sama. Ya. Kalau enggak keyakinan, ya amalan. Ya. Kita ada hari akhir, kita diperintahkan untuk beriman. Kita ada ayat yang di sana berbicara tentang surga dan neraka, kita beriman. Ya. Kemudian kita ayat ada yang berintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, itu amalan. Ada ayat yang berbicara tentang puasa, maka itu amalan. Ya. Jadi ilmu dalam agama Islam ini kalau tidak keyakinan ya amalan. Baik. Dan ya, ilmu fikih adalah ilmu yang mulia karena dia langsung membahas tentang amalan-amalan apa yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam agama Islam ini, salatkah itu atau zakat atau puasa dan semacamnya. Baik, kemudian yang poin yang kelima, nisbatuhu ya, kedudukannya dalam ilmu atau hubungan antara qawaid fikih dengan ilmu yang lain. Qawaid fiqhiyah huwa qismun min aqsami ilmil fikhi. Dia merupakan salah satu bagian atau sesuatu ilmu yang beririsan atau berhubungan dengan ilmu fikih. Ya. Ilmu qawaid fikih ini berhubungan erat dengan ilmu fikih karena objek kajiannya atau objek yang dibahas itu adalah ilmu fikih itu sendiri. Ismuhu, nama ilmu ini adalah ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Ini nama resminya yaitu al-qawaid fiqhiyah. Bahasa kita qawaid fikih. Qawaid fikih. Atau kalau ulama lain di beberapa zaman sebelum ini, mereka menamai ilmu qawaid fikih ini dengan sebutan al-ashbah wan nadhair.
Asbah wan nadhair. Ini nama lain atau istilah lain dari qawaid fikih. Jadi beberapa ulama menggunakan istilah qawaid fikih dan beberapa yang lain menggunakan istilah al-asbah wan nadhair. Asbah itu sesuatu yang serupa, nadhair ini sesuatu yang mirip-mirip. Sesuatu yang serupa dan mirip-mirip nanti disatukan dalam satu kaidah tertentu. Istimdaduhu, poin ketujuh atau sumber pengambilannya, bagian dari mana kita tahu poin-poin qaid fikih, maka kita mengetahuinya dari tiga. Pertama dari nususul kitab wa sunnah, dari nas-nas Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, kita bisa mengetahui qaid fikih dari aqwalus sahabah wa tabi'in. Perkataan para sahabat dan juga para tabi'in, ya, para salaf. Dan yang ketiga dari al-furu'ul fiqhiyah, dari cabang-cabang ilmu fikih yang sudah ditetapkan atau yang sudah termuat dalam kitab-kitab fikih. Poin berikutnya, poin ke-8, hukum mempelajari kaidah fikih. Ta'allumuha fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib bagi sebagian kaum muslimin. Ya, apabila ada yang sudah mempelajarinya, maka gugur kewajiban ini bagi yang lainnya. Ya. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi setiap muslim. Kalau fardu kifayah wajib bagi mereka yang ya, diamanahkan, ya, untuk mempelajarinya, ya, atau mendapatkan tugas untuk mempelajari ilmu tersebut, ya. Baik itu misalnya kalau di era sekarang berarti para tulab atau para santri atau para mahasiswa yang belajar ilmu syar'i, maka mereka mendapatkan amanah untuk belajar ilmu qawaid fiqhiyah. Baik. Kemudian masailuhu, permasalahan-permasalahan dalam ilmu kaidah fiqhiyah atau objek kajiannya adalah kaidah-kaidah dan dawabit fikih yang bersifat kulli serta cabang-cabang fikih yang masuk di bawahnya. Sebagaimana tadi yang sudah kita bahas. Ini mirip-mirip dengan poin-poin sebelumnya. Kemudian yang terakhir, nas'atul qawaidil fiqhiyah wa awwalu man wada'aha. Lahirnya ilmu kaidah fiqhiyah, ya, siapa yang pertama kali merumuskan dasar-dasar kaidah fiqhiyah, kemudian apa namanya, membuat klasifikasi sendiri dari ilmu ini, ya. Dulu di zaman Nabi, di zaman salaf tidak ada namanya kaidah fikih, usul fikih, usul tafsir dan semacamnya. Semua ilmu itu satu kesatuan. Baru kemudian para ulama membagi-bagi supaya lebih mudah untuk dipelajari, diklasifikasikan mana yang lebih dulu dipelajari, mana yang nanti-nanti saja, mana yang penting, mana yang paling penting dan seterusnya. Baik, ilmu kaidah fikih lahir bersamaan dengan turunnya wahyu dan dimulainya pensyariatan Islam. Ya, jadi qawaid fikih sendiri memang sudah ada sejak awal-awal turunnya wahyu. Ya, berarti sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya kaidah al-kharaju bid-dhaman. Ya, ada satu kaidah dalam ilmu qawaid fikhiyah yaitu al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaj, ya, bid-dhaman. Hasil itu mengikuti tanggungan. Ya. Ini kaidah ini yang mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun Nabi belum menegaskan ini namanya kaidah fikih, tidak. Nabi tidak mengatakan demikian. Namun Nabi dalam sabdanya ada beberapa sabda beliau yang sangat powerful, yang sangat kuat, ya, yang bisa dari kaidah ini menghimpun banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sabda beliau, al-kharaju bil-dhaman. Hasil itu mengikuti tanggungan. Ini sabda Nabi. Ya, maksudnya kalau kamu pengen untung, maka kamu harus siap menanggung resiko. Pengen untung gede, ya, misalnya seorang berbisnis, ya, dia pengen dapat omset yang gede, maka modalnya juga gede, resikonya pun juga besar. Ya, gampangnya seperti itu. Atau misalnya seorang ingin mendapatkan gaji besar, dia bekerja di suatu perusahaan atau di suatu yayasan. Dia ingin mendapatkan gaji 2 digit.
maka pasti akan ada beban berat yang harus dia pikul, yang harus dia selesaikan. Tidak mungkin seorang bos akan menggaji gede cuma-cuma kepada karyawannya. Pasti dia akan minta kompens atau minta timbal baliknya. Ya. Gaji gede, misalnya 2 digit, maka pasti tanggung jawabnya juga gede. Ya, misalnya untuk meningkatkan penghasilan berkali-kali lipat untuk perusahaan tersebut. Ya. Kalau hanya sebatas menjalankan, ya, menjalankan pekerjaan-pekerjaan ringan atau pekerjaan yang tidak butuh keterampilan khusus, maka pasti gajinya ya segitu-gitu saja. Tetapi kalau dia butuh skill yang tinggi, butuh keterampilan, keahlian yang nggak bisa dimiliki semua orang, maka pasti dia akan mendapatkan hasil yang besar. Ya. Al-kharaju bil-dhaman. Ya. Hasil itu mengikuti tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya gede, maka hasilnya pun juga gede. Itu bisa dibalik. Ya. Dan ini saling berkaitan. Ya. Hasilmu gede, gajimu gede, maka pasti tanggung jawabnya juga gede. Seperti itu. Atau kaidah yang lain dari kaidah qawaidul fiqhiyah ini juga muncul di zaman salaf. Contohnya seperti perkataan Umar bin Khattab, maqati'ul huquqi inda syurut. Maqati'ul huquqi inda syurut. Penyelesaian hak-hak itu kembali kepada syarat-syaratnya. Ya, kembali kepada syarat-syaratnya. Misal, seorang apa namanya menyewa suatu ruko, ya, suatu ruko dalam jangka waktu 5 tahun, ya. Maka penyelesaian hak-hak itu kembali kepada syarat-syaratnya. Sebelum dia menyewa ruko tersebut, pasti akan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon customernya. Misalnya, ya, dia tidak menimbulkan masalah sosial, dia ikut menjaga keamanan, ya. Kemudian dia tidak buang sampah sembarangan, kemudian dia tidak merusak lingkungan di situ, tidak menjadi tempat ya keburukan atau kemungkaran, maka itu merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon customer dalam menyewa ruko tersebut. Eh, Maka penyelesaian hak-hak itu kembali kepada syarat-syaratnya. Kalau misalnya nanti terjadi suatu masalah, maka dilihat dulu perjanjian yang sudah disepakati di awal. Bagaimana perjanjiannya? Bagaimana nanti kalau ada masalah-masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu adalah ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Umar bin Khattab pun juga sudah mengetahui akan ada nanti kaidah-kaidah tertentu yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Contohnya seperti ini. Baik. Kemudian poin berikutnya yang harus kita ketahui adalah di halaman 9, Aqsamul Qawaidil Fiqhiyah, macam-macam qawaid fiqhiyah bi'tibari syumul wal ittisa', ya. Bi'tibari syumul wal ittisa'. Kaidah fikih berdasarkan syumulnya, ya, luas dan sempitnya cakupannya. Oke. Ini saja, ini poin terakhir yang akan kita kaji. Jadi kaidah fikih ini terbagi menjadi dua, ya, berdasarkan luas dan sempitnya cakupan. Tangqasimu ila qismain. Ya, jadi kaidah fikih ini ada dua. Yang pertama al-qawaidul kubra. Qawaidul kubra artinya kaidah yang besar, yang dari kaidah ini akan ada banyak sekali turunan-turunannya. Itu namanya al-qawaidul kubra. Kemudian yang kedua adalah al-qawaidus sughra. Al-qawaidus sughra artinya kaidah-kaidah kecil. Kaidah yang mencakup banyak bab, cuma tidak sebanyak sebelumnya. Ya, kalau qawaidul kubra ini mencakup dari satu kaidah, ada kaidah turunan, 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 turunan. Tapi kalau kaidah sughra, satu kaidah mungkin hanya sebatas satu turunan atau dua turunan saja. Itu perbedaannya, ya. Dari perbedaannya adalah dalam cabang-cabang yang nanti akan dihasilkan dari kaidah tersebut. Kaidah kubra ini ada 5, ya. Ada 5. Pertama al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.
Yang ketiga, al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang keempat, ad-dararu yuzal, segala sesuatu yang berbahaya itu wajib dihilangkan. Yang kelima, al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan landasan hukum syar'i. Baik, itulah 5 kaidah. Qaidul kubra, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, setiap kaidah tadi yang 5 tadi akan ada banyak sekali turunan-turunan dan juga penerapan-penerapannya. Adapun qaidus sughra maka contohnya seperti idza ijtama al halal wal haram ghullibal haram. Ya, ini penerapannya tidak sebanyak kaidah kubra tadi. Baik, insya Allah sampai sini saja. Ini yang penting-penting dulu. Silakan nanti untuk seterusnya bisa dibaca ya, dibaca-baca secara mandiri. Kemudian kita juga sudah bahas di sana latihan, latihan-latihan di halaman 11 sudah kami terjemahkan dan sudah kami berikan jawabannya. Ya. Latihan ini bisa digunakan sebagai bahan ya, murojaah atau bahan untuk menambah pemahaman. Kemudian insya Allah akan kami kirimkan juga latihan yang sudah kami susun, ya, ujian harian ya, ujian harian. Silahkan nanti setelah ini bisa dikerjakan. Di sini kurang lebih ada 10 soal saja. Setelah ini ya bisa dikerjakan. Nah, waktunya 1 pekan ya, insya Allah pekan depan kita bahas bersama-sama. Ujian harian satu, Waid Fikih. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Sampai sini dulu pertemuan kita. Apabila yang ingin disampaikan mungkin atau ditanyakan, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Engku. Izin tanya Ustaz. Iya, tafadhal. Anak itu kerja Ustaz di bagian eh, pengetesan alat-alat ukur perdagangan seperti timbangan, terus kemudian literan pom bensin. Jadi kita ngecek alat ukurnya itu benar apa enggak gitu ya, supaya mereka dapat kepastian. Kemudian Hmm. timbangan-timbangan di pasar kita cek kebenaran timbangan saja. Itu yang tugas anak gitu ya. Anak teringat ayat wala tangkusul mikyala wal mizan, Oke. dilarang mengurangi tekanan. Apakah bisa diambil kaidah fikih yang korelasinya dengan pekerjaan anak sehari ini Ustaz? Terima kasih. Hmm. Dari ayat tadi gitu Pak. Banyak. Salah satunya la dharara wala dhirar. Ya. La dharara wala dhirar. La dharara artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri. Wala dhirar tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Oke ya. Jadi misalnya kalau mengurangi takaran dan timbangan, berbuat curang itu adalah sesuatu yang merugikan ya. Baik itu merugikan pembeli, kemudian juga bisa merugikan perusahaan itu sendiri ya. Dengan apa namanya akhirnya nggak dipercaya lagi, kemudian turun kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut dan lain semacamnya ya. Jadi kaidahnya, kaidah umumnya la dharara wala dhirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya, membahayakan atau merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ini yang gampangnya seperti itu dulu ya. Yang bisa langsung dihafal dan juga bisa langsung dipraktekkan ya. Seperti itu. Mungkin ada banyak kaidah lain yang lebih spesifik. Cuman kalau yang umum atau global bisa pakai kaidah itu. La dharara wa la dhirar. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Oke. Ya, silahkan. Ada lagi kalau ingin yang disampaikan ditanyakan.
Barakallahu fiik. Mengerjakan soalnya Pak Ustadz di setornya kapan? Langsung Eh, ya? waktunya 1 minggu. 1 minggu ya, oke. Ya, itu ya yang Google Form ya. Google Form Ya, waktunya 1 minggu. Insya Allah pekan depan kita bahas di situ seperti biasa, seperti yang sebelum-sebelum. ya, Barakallahu ya. fiik. Oke, baik. Sudah jam 9:10. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.